Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang interpretasi fototorak. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah validitas, yang kedua kualitas, yang ketiga interpretasi. Terus satu-satu dimulai untuk membacanya. Dari yang pertama validitas, yang pertama kali kita tentukan itu adalah identitas fotonya. Siapa sih yang punya foto? Jelas. Marker R dan L-nya. Kemudian riwayat klinisnya. Ada tidaknya artefak. Artefak ini maksudnya kayak benda-benda asing lah, kayak kalung, kabel, ada dan lain-lain gitu. Kemudian apakah seluruh bagian toraks tercakup pada film? Habis itu ini goyang atau enggak gitu loh. Untuk kualitas itu kita pakai prima. Penetrasi, rotasi, inspirasi, magnifikasi, dan angulasi. Sedangkan untuk interpretasi itu kita mulainya dari sentral ke perifer, dari trakea, jantung, sinus cardiophrenikus dan costophrenikus, diafragma, naik ke hilus, corakan bronkofaskular, kelainan intra atau extra parenkim, menilai jaringan lunak, tulangnya, baru kesimpulannya dia kena apa gitu. Ya sekali ulang, dimulai dari validitas dari identitas foto, habis itu marker R dan L, artinya ini kanan atau kirinya itu ada biasanya, riwayat klinis, artefak, kemudian lapang dada yang cukupnya atau semua bagian tercakup dalam film, dan tidak goyang. Caranya ada dengan menahan napas ketika pengambilan gambar. Tuh, untuk kualitas fotonya itu dia pakai prima, penetrasi, rotasi, inspirasi, magnifikasi, dan angulasi. Untuk interpretasinya itu Pak Dylan sentral ke perifer. Dilihat dari trakea, sebenarnya juga yang menambahkan vertebra. Trakea dan bifurkasio dan vertebra. Habis itu ke jantung, turun ke jantung ke sinus cardiophrenikus dan costophrenikus. Sinus cardiophrenikus dan costophrenikus turun ke diafragma, naik ke hilus, intraparenkim dan ekstraparenkim. Habis itu jaringan lunak, artinya kulitnya, tulang, dan kesimpulan. Begitu. Nah, kita coba dari yang ekstra ini, jelas ini ekstra yang normal ya. Nah, sama kayak tadi validitas langkahnya. Validitas, identitasnya siapa dulu? Anggaplah ini Pak Galuh misalnya. Nggak tahu ya, aku ngambil nama asal aja karena di depanku ada Aqua. Namanya Galuh. Tuh. Jadi kita anggap ini Pak Galuh, umurnya 25 tahun. Dia lagi cek, nggak tahu lah kenapa. Tuh. Nah, setelah lakukan pemeriksaan foto, kalau selanjutnya setelah kita tahu identitas, apa yang kita lihat? Marker R dan L. Ini kurang ya. Harusnya di sini ada markernya nih. Kayak marker R, L gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada marker ini, kita bisa lihat dari jantungnya. Jantung selalu ada di kiri. Posisi AP ataupun kalau ada jantung itu menandakan selalu kiri gitu loh. Jadi kalau ada jantung, wah jelas sisi yang ini adalah sisi kiri gitu. Jadi kalau ada jantung, sisi itu adalah sisi kiri gitu. Selanjutnya, sebenarnya kita juga harus menentukan posisi fotonya ya. Dari posisi foto AP ataupun posisi foto PA. Cara mengetahui dia AP atau PA gimana? Perhatikan skapula. Kalau skapulanya itu lebih ke tengah atau lebih ke medial, maka dia itu AP. Tapi kalau skapulanya lebih ke lateral atau lebih ke pinggir, maka dia PA. Nah, contohnya gini nih. Kalau dilihat, ini ada skapula nih. Nah, nih. Skapulanya ke pinggir. Kalau skapulanya ke pinggir berarti dia PA gitu. Tapi kalau misalnya skapulanya ke tengah, misalnya di sini skapulanya, nah maka dia AP. Meskipun nanti juga ada yang lateral, BNO, ya macam-macam lah. Tuh. Sudah kita marker, sudah kita posisi, sudah kita identitas, kita lanjut ke tahap selanjutnya riwayat klinis. Riwayat klinis harusnya ada di soal. Tuh, anggaplah misalnya pasiennya ini si Pak Galuh tadi ini dia batuk-batuk cukup lama gitu loh. Batuk-batuk cukup lama, berdahak, dahaknya putih, tidak berdarah, tidak bernanah. Itu misalnya.
Selanjutnya tuh kita harus cek riwayat klinis, soalnya kita cek ada artefak atau tidak. Nah, untuk artefak ini kita cek nih, apakah ada kalung, apakah ada kabel dari nasogastric tube atau yang lain-lain, apakah ada alat-alat yang terpasang, pacemaker misalnya, meskipun pacemaker sekarang kecil ya. Tuh kita harus perhatikan. Di sini nggak ada artefak ya. Kalau misalnya ada artefak tuh dia akan ada kuning kayak gini. Kalung kayak gitu, atau misalnya kayak apa kayak gitulah. Oke, artefak clear. Setelah kita lihat artefak, kita coba lihat ini cukup nggak. Kalau kita lihat cukup enggaknya itu, kita ngomongnya, perhatikan lapang paruhnya ini harus terlihat sampai ke diafragma. Itu baru kita katakan cukup. Lapang paruhnya terlihat sampai ke diafragma. Tuh, kata dokterku sih. Sudah lapang paruh sampai ke diafragma, lanjut apakah dia goyang atau enggak. Harusnya bisa dilogika. Kalau misalnya dia goyang, ledap. Hah? Nunggu Jaki. AC-nya mati. Kada anjir, hidup. Panas? Gak tau. Mana nomornya? Nah, kalau misalnya dia goyang, maka akan ada blur di sini. Tuh, jadi akan ada blur. Selanjutnya, Kamu inhale enggak? kada. Dulunya. Oh, 30. Itu yang di martabak, kamu udah cek martabak belum? Ada. Aku udah inhal, Jo. Enggak, kamu tahu jawabannya kan maksudnya? Ya. Tidak, kalau aku nggak nanya-nanya. Kau aja berapa buanmu? Jam 1. Ya kah? Aku mau belajar sendiri dulu baru nanti aku main. Iya, aku tuh akan merekam namun aku takon. Karena aku kirim juga rekamannya dia. Sudah, selanjutnya kita udah cara kalau melihat dia itu goyang atau enggak gimana. Kalau goyang dia blur atau kabur. Ya goyang enggak nih? Enggak ya. Yot. Apalagi udah. Jadi kita habis validitas apa tadi? Kualitas. Kita lihat dari P, penetrasi. Penetrasi itu ngelihatnya dari mana? Penetrasi ini kalau dari modul tuh bilangnya 60 sampai 90 kilovolt atau 16 sampai 20 miliampere second ya. Tapi sebenarnya ada juga cara lain tuh. Lihat dari sinus processus spinosus. Processus spinosus vertebranya. Jadi kalau penetrasi itu perhatikan di processus spinosus vertebranya. Yang bagus tuh harus terlihat 1 sampai 4 processus spinosus vertebranya. Ini enggak terlalu bagus nih karena yang 4-nya agak kabur tuh. Gitu. Selanjutnya nggak terlalu bagus juga kalau kelebihan BTW sampai kesininya kelihatan nggak terlalu bagus juga. Karena apa? Karena nih sudut-sudut penghubungnya juga akan nggak kelihatan. Sudah. Selanjutnya sudah sinus Kostover. Sudah kita rotasi. Nah kalau rotasi diperhatikannya dari nih midsternum. Cara tahu midsternum gimana? Biasanya cara tahu midsternum itu adalah tempat pertemuan antar kedua klavikula. Ini klavikula kan nih, ini klavikula. Nah berarti ini midsternumnya. Kita ukur pakai penggaris dari processus spinosum di midsternum ke klavikula kanan dan ke klavikula kiri. Maksimal itu 5 mm. Max 5 mm. Lebih dari itu masalah gitu loh. Tuh, selanjutnya I, inspirasi. Ngelihat inspirasi gimana? Kita lihat kosta 5 atau 6 memotong diafragma di bagian tengah. Atau kalau di buku sini kosta 5 sampai 6 di mid diafragma katanya gitu. Cara taunya gimana? Ingat ya, kosta 5 sampai 6 yang anterior. Kosta 5 atau 6 anterior memotong mid diafragma, atau kosta 8 10 memotong mid diafragma di belakang. Tuh. Karena di modul yang anterior, ya udah kita pakai yang anterior. Ingat, makanya tentukan posisi. Kalau posisinya PA, berarti kita harus melihat kosta yang di belakang. Kalau posisinya AP, kita harus melihat kosta yang di depan. Gitu, untuk menentukan inspirasi ini. Karena ini posisinya PA, maka kita harus melihat kosta yang di depan. Jangan terjebak dengan yang ini. Ini kosta yang belakang nih. Yang depannya itu yang ini. Nah, yang kayak di belakang gitu. Tuh yang depannya. Terbalik aku. Nah, aku yang terjebak. Nih, yang ini yang belakang nih. Yang ini yang belakang. Kemudian yang ini yang depan. Tuh. Jadi coba kita hitung.
Ini belakang ke depan 1, belakang ke depan 2, belakang ke depan 3, belakang ke depan 4, belakang ke depan 5, belakang ke depan 6. 5 dan 6 memotong diafragma di bagian tengah. Oke, inspirasinya cukup berarti. Nah, kalau pakai yang ini 8 sampai 10. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 tuh. Tuh, motong Y-nya. Tuh. Kemudian apa lagi? Apa lagi ya? M, magnifikasi. Melihat magnifikasi harusnya dari AP ya, tapi nggak apa-apa. Melihat magnifikasi itu adalah kita melihat CTR-nya, tapi bukan diukur. Jadi kita belum mengukur CTR di sini. Kita cuma melihat posisi jantungnya. Posisi jantungnya terlihat membesar atau tidak gitu loh. Tuh. Kalau AP maka akan ada magnifikasi. Kalau APA nggak ada magnifikasi. Selanjutnya A, angulasi. Kalau untuk angulasi yang kita perhatikan itu adalah klavikula yang bersisian dengan kosta 3. Artinya apa? Klavikula dan kosta 3 itu sejajar. Jadi mereka kayak ngilang gitu. Kalau kamu lihat di sini harusnya kelihatan. Ini kosta 1, ini kosta 2, ini kosta 3 nih. Bagian sini kosta tuh ngilang sama klavikula. Gitu. Selanjutnya sudah selesai itu, kita lanjut ke interpretasi. Interpretasi dimulai dari sentral ke perifer. Kita mulai dari trakea. Trakeanya apa yang kita lihat? Lusen, deviasi. Tuh. Di sini kita lihat trakea lusen, tidak ada deviasi. Tidak ada deviasi. Bifurkasionya kurang dari 90 derajat. Tuh. Selanjutnya dari trakea turun ke jantung. Lihat jantungnya, ukuran jantungnya terlihat membesar atau enggak, berarti tidak ada kardiomegali. Pinggang jantung terlihat. Pinggang jantung terlihat, tidak ada kardiomegali. Tuh. Selanjutnya turun ke, sebenarnya ini vertebra dulu bisa. Apa vertebranya itu ada skoliosis atau lordosis gitulah. Kemudian kita turun ke sini. Habis jantung kita ke sinus. Sinus costophrenikus dan sinus cardiophrenikus. Cardiophrenikus dan costophrenikus. Normalnya atau yang kita mau adalah sinus kedua ini tajam gitu. Selanjutnya kita ke diafragma. Kalau di diafragma yang kita perhatikan itu adalah diafragma kanan ini lebih tinggi 2,5 cm daripada diafragma kiri. Tuh. Kanan lebih tinggi 2,5 cm daripada diafragma kiri. Setelah itu kita naik ke hilus. Kalau hilus, nih hilus ya, yang dua nih. Itu hilus kiri malah yang lebih tinggi, 1 kosta daripada hilus kanan. Nah, daripada hilus kanan dia lebih tinggi kiri. Tuh. Makanya kalau kamu lihat di sini hilusnya nih, hilus yang sini tuh membentang sampai ke bawah, tapi hilus ini agak naik ke atas. Tuh. Selanjutnya sudah dari hilus, kita ke kelainan intraparenkim dan ekstraparenkim. Yang keperhatikan kalau ini adalah seluruh lapang hitam paru itu yang kamu perhatikan. Perhatikan seluruh lapang hitam paru ini dan ini. Tuh. Apakah ada massa, apakah ada konsolidasi, apakah ada infiltrat, apakah ada nih macam-macam lah. Tuh. Selanjutnya perhatikan dari jaringan lunak. Jaringan lunak nih di kulit nih. Tuh. Apakah ada benjolan atau tidak. Dan yang terakhir kita perhatikan dari tulang. Tulang ini nih, perhatikan. Tulangnya ini ada fraktur atau enggak, ada kalsifikasi atau enggak. Meskipun tulang biasanya enggak kalsifikasi itu sih, itu organ, sorry. Tulangnya ada ini atau enggak, ada fraktur atau enggak, ada rapuh atau enggak, osteoporosis gitu maksudku. Tuh. Dan terakhir kesimpulannya, bacakan semua yang sudah kamu temukan. Jadi kita mulai dari validitas. Kesimpulannya, pasien Pak Galuh, umur berapa, jenis kelamin apa, itulah. Pasien Pak Galuh bla 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 bla. Pasien Pak Galuh agak lupa. Pasien Pak Galuh bla 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 dilakukan pemotoan pada posisi PA. Terlihat dari marker R. Terlihat ada marker R atau marker L, tergantung yang mana kamu lihat.
Tuh, dengan riwayat klinis batuk, berdahak, tidak ada darah, tidak ada nanah. Tuh. Tidak, dari hasil pemotongan foto toraks tidak terlihat adanya artefak baik berupa kalung ataupun kabel. Mbah artefak apa? Mbah artefak apa? Artefak apa ini yang mana? Anu foto torak. Kalau dari awal. Iya, dari awal tuh bisa keinget, cuy. Semua bagian torak. Enggak, belum. Kemudian tidak ada artefak. Seluruh lapang dada terlihat. Dan tidak goyang. Tidak goyang terlihat dan tidak ada blur. Selanjutnya, untuk penilaian kualitas foto, penetrasi terlihat cukup dilihat dari prosesus spinosus yang terlihat dari vertebra 1 sampai vertebra 4. Atau kalau mau kalimat lain, prosesus spinosus terlihat di vertebra 1 sampai vertebra 4 menandakan penetrasi cukup. Gitu. Selanjutnya, rotasi. Jarak antara mid sternum ke clavicula dextra dan clavicula sinistra masing-masing kurang dari 5 mm atau jarak antara mid sternum ke clavicula dextra atau sinistra dengan toleransi 5 mm normal, itu bisa juga. Kemudian inspirasi terlihat cukup dilihat dari costa 5 atau 6 anterior yang memotong di bagian mid diafragma. Selanjutnya, magnifikasi terlihat foto jika magnifikasi tidak terlihat adanya kardiomegali. Lakukan pengukuran CTR nanti tapi itu. Kemudian angulasi terlihat dari adanya klavikula yang bersisian dengan costa 3. Tuh. Selanjutnya tahap interpretasi dilihat dari trakea lucent, tidak ada deviasi, bifurkasio kurang dari 90 derajat. Vertebra tidak terlihat adanya skoliosis. Kemudian bentuk jantung tidak terlihat adanya kardiomegali. Ukur CTR-nya, ingat rumus CTR itu dari A B per C. Tuh. Pakai penggaris. CTR kurang dari 50% menandakan tidak ada kardiomegali. Kemudian sinus cardiophrenikus dan sinus costophrenikus tajam. Diafragma dextra lebih tinggi 2,5 cm dari diafragma sinistra. Kemudian hilus dextra lebih rendah 1 costa dari hilus sinistra. Selanjutnya, tidak ada, ini untuk kasus ini ya, tidak ada kelainan dari intraparenkim ataupun ekstraparenkim paru. Ingat parenkim paru itu yang mana? Tidak ada kelainan dari intraparenkim ataupun ekstraparenkim paru. Tidak ada infiltrat, tidak ada konsolidasi, tidak ada air fluid level, meskipun air fluid level technically konsolidasi juga. Tidak ada kavitas, tidak ada atelektasis, tidak ada massa. Untuk kasus ini. Tuh. Selanjutnya dari jaringan lunak. Jaringan lunak terlihat tidak ada benjolan. Dan terakhir dari tulang. Tulang dilihatnya satu-satu ya. Dilihat dari sternum tidak ada fraktur, klavikula, jangan mulai dari sternum, dari atas. Terlihat dari klavikula tidak ada fraktur, costa tidak ada fraktur, sternum sebenarnya tapi terlihat tapi tidak apa-apa lah. Sternum dan scapula tidak ada fraktur. Tuh. Kesimpulannya, pasien foto torak normal atau tidak ada kelainan. Ya mungkin kayak itu aja. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih.